Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sesi sharing knowledge kali ini. Jadi untuk sesi kali ini saya akan coba menceritakan pengalaman saya menggunakan tema kita kali ini adalah Flutter Flavor ya. Jadi nanti saya akan coba ceritakan gimana pengalaman saya menggunakan Flutter Flavor untuk men-solving isu-isu untuk solving isu-isu atau masalah-masalah yang kebetulan ada di project yang saya pegang sekarang, kayak gitu. Ya harapannya nanti mungkin ini mungkin bisa berguna jikalau di lain waktu kalian menemukan masalah-masalah yang serupa, kayak gitu. Oke, jadi judulnya Flavoring Your App. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu latar belakang masalahnya. Jadi ceritanya itu ada sebuah distributor X. Jadi distributor X ini ceritanya adalah si kliennya Sweet Medianya gitu. Nah, jadi si perusahaan distributor ini membutuhkan aplikasi yang dapat mengelola permintaan barang ceritanya. Nah, proses permintaannya itu harus melalui proses approval beberapa pihak, tuh, yaitu dari pihak distributornya sendiri maupun dari eh, prinsipalnya. Jadi prinsipal ini adalah istilah dari kliennya si distributor kayak gitu. Oke, itu latar belakang ceritanya kayak gitu. Nah, ini di sini aku mau coba jabarin dulu main main flow dari bisnis project ini. Jadi kalau di sini kita lihat dari diagram bahwa ketika ada permintaan yang masuk dari customer itu nanti akan masuk ke sistem melalui beberapa proses. Contohnya di sini itu ada proses request, lalu dilanjutkan dengan proses approval di kedua pihak, yaitu principal dan distributor, sampai selanjutnya bisa masuk ke sistem SAP. Nah, ceritanya si distributor X ini adalah kliennya Sweet Median, dan si principal ini adalah si kliennya si distributor itu. Nah, untuk kebutuhan aplikasi mobile yang akan saya buat itu kebetulan hanya ada di proses approval-nya aja ceritanya begitu. Nah, isunya adalah bahwa nantinya kan aplikasi ini akan dipakai oleh tidak hanya oleh distributor aja gitu ya, tapi akan dipakai juga oleh prinsipal. Nah, isunya adalah distributornya ini tidak ingin kalau aplikasi yang akan dipakai oleh kliennya itu mengandung nama atau branding atau logo dan semacamnya gitu. Jadi pengen benar-benar bersih dari brandingnya si distributor. Tuh. Nah, ceritanya kan awalnya kita mau bikin satu aplikasi ini kan. Cuma karena ada kebutuhan tersebut, kebutuhan tidak ingin brandingnya itu pengen dipisah, maka diputuskanlah untuk membuat dua aplikasi yang terpisah gitu. Jadi di sini aku namain kodenya itu aplikasi eksternal dan aplikasi internal. Nah, sebenarnya fungsionalitas keduanya itu sama. Fungsionalitas keduanya itu sama. Yang membedakan itu mungkin sekedar cuma kosmetiknya. Kosmetiknya itu beda. Kayak gitu. Nah, selanjutnya planning. Jadi biasanya kalau kita bikin aplikasi kan kita biasanya taruh di satu repo ya, satu repo satu aplikasi. Nah, ini ceritanya kita bakal bikin dua aplikasi. Jadi output-nya itu dua aplikasi yang berbeda. Cuman sebenarnya fungsionalnya sama. Nah, kita bisa aja bikin dua repo yang berbeda. Satu repo buat yang internal, satu repo lagi buat yang eksternal. Cuma kelemahannya yaitu karena kita ini sharing fungsionalnya, jadinya kita akan punya multiple code base. Jadi code base-nya bisa banyak gitu. Jadi ada dua. Itu kelemahannya itu maintain-nya itu akan susah karena jika ada satu perubahan di kode yang ini, yang internal harus juga melakukan perubahan secara manual di kode yang eksternal gitu. Jadi kayak
redundant aja gitu, kerjanya 2 kali gitu. Nah, makanya saya coba mengimplementasikan menggunakan Flavor. Jadi dengan Flavor ini kita bisa pakai code base-nya itu satu, tapi output-nya itu kita bisa banyak gitu. Jadi satu code base, tapi aplikasi yang dihasilkan itu bisa banyak dan bisa kita beda-bedakan sesuai konfigurasi yang kita inginkan, kayak gitu. Dan harapannya ini akan lebih mudah di-maintain, dan jika memang akan ada kebutuhan untuk di-convert ke model 2 repository, itu lebih mudah harusnya. Oke. Nah, ini sedikit perkenalan aja apa itu Flavor. Jadi sebenarnya istilah Flavor ini sudah umum ya. Kalau di native equivalent-nya itu kalau di Android itu sama-sama Flavor, namanya itu Flavor. Kalau di iOS itu Scheme, yang mirip-mirip yang mirip dengan Flavor itu Scheme kalau di iOS. Nah, jadi dengan Flavor ini itu kita bisa membuat sebuah build konfigurasi di mana nanti output-nya itu bisa kita sesuaikan. Jadi kita saat ini kita butuh build konfigurasi A, besok kita bisa butuh build konfigurasi B itu. Nah, dengan satu code base yang sama, tapi dengan multiple build konfigurasi kita bisa menghasilkan output yang berbeda-beda. Kayak gitu. Nah, ini contoh use case-nya. Jadi biasanya kalau di Flavor itu di beberapa perusahaan atau beberapa stack individu atau programmer yang mungkin kalian pernah baca-baca atau lihat di internet itu, biasanya Flavor digunakan buat membedakan build environment. Biasanya itu nanti untuk build environment itu dibagi menjadi beberapa 2 atau 3 environment gitu kan. Misalnya ada environment dev, environment QA, dan production. Kalau di kita biasanya environment staging dan production kayak gitu. Nah, itu biasanya ada yang biasanya suka menggunakan Flavor ini untuk membedakan build environment-nya ini. Nanti output-nya itu ada 3 aplikasi. Ada aplikasi buat staging, ada aplikasi buat production kayak gitu. Nah, tapi kebetulan untuk project yang sekarang ini kita nggak membedakan build environment-nya sih. Cuma dengan idenya seperti ini, kita bisa merefleksikannya ke project kita. Nah, contohnya lain adalah di kasus aplikasi yang mendukung free version dan pro version. Jadi biasanya Flavor ini digunakan untuk kasus-kasus seperti ini juga. Biasanya digunakan untuk membatasi gitu ya, membatasi fitur-fitur. Biasanya di free itu fiturnya apa aja, terus di pro version itu fitur-fiturnya apa aja, mungkin lebih lengkap kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya code base-nya itu cuma satu. Cuma dengan Flavor kita bisa menentukan fitur-fitur apa aja yang di free version dan fitur-fitur apa aja yang di pro version dengan code base yang sama kayak gitu. Nah, untuk kasus saya itu pertama saya coba planningkan dulu. Jadi ceritanya saya itu jadinya akan membuat 2 aplikasi, fungsionalnya sama, terus nama aplikasinya berbeda. Lalu packaging name-nya juga otomatis berbeda. Lalu asetnya juga berbeda. Ini kebetulan saya coba dramatisir dikit ya. Ini sebenarnya di Project Real ini temanya itu sama, warnanya itu sama. Cuma di sini saya coba dramatisir supaya lebih kelihatan bedanya gitu kan. Gitu. Nah, di sini coba di contoh yang sebelah kanan, yang aplikasi internal saya coba kasih warna hijau, yang eksternal saya coba kasih warna biru. Kayak gitu. Terus untuk fungsionalnya sendiri, misalnya yang di aplikasi internal nih, di sebelah kanan itu nggak ada tombol forgot password misalnya. Sedangkan yang di aplikasi eksternal itu ada tombol forgot password kayak gitu.
Jadi memang core main fungsionalnya itu sama, cuma nggak saklek sama banget gitu kan. Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit fungsionalnya. Kayak ini contohnya di UI-nya juga ada sedikit perbedaan. Nah itu juga bisa kayak gitu. Nah itu planning-nya. Nah apa aja yang harus dibutuhkan, yang harus disiapkan? Pertama kita akan melakukan setup di beberapa poin. Yang pertama itu saya coba di setup di Android, lalu di iOS, lalu di Flutter-nya. Kemudian yang poin nomor 4 ini sebenarnya opsional. Ini saya pakai untuk setup buat kebutuhan membedakan tema color-nya. Kemudian yang nomor 5 itu poin gimana cara build-nya. Gitu. Nah, jadi yang pertama untuk Android, ini Android cukup straightforward, cukup mudah untuk mengimplementasikannya. Jadi pertama, karena ada kebutuhan package name atau bundle ID yang berbeda, terus nama aplikasinya juga berbeda. Nah, kalau di Android itu kita bisa setting di file android/app/build.gradle. Nah, di situ kita bisa bikin definisikan atribut yang namanya product flavors. Nah, kebetulan di sini kan kita ingin membuat dua flavor ya, flavor internal dan flavor eksternal. Nah, di sini saya spesifikasikan value-value-nya. Untuk internal itu nama aplikasinya apa, terus bundle ID-nya apa. Gitu. Ini untuk internal, dan untuk yang eksternalnya juga nama aplikasinya apa, terus application ID-nya atau bundle ID-nya apa. Gitu. Itu di build.gradle. Nah, selanjutnya aset. Jadi kan kebetulan karena aplikasi ini berbeda, namanya berbeda, pasti ikonnya juga harus beda kan ceritanya. Nah, untuk icon atau aset-aset, saya coba bedakan menjadi dua juga gitu, menyesuaikan flavor yang di set tadi. Jadi di sini di folder app /rsrc, di sini aku bikin dua folder flavor untuk eksternal dan internal. Nah, biasanya kan kita mainnya di folder main ya. Di folder main kita bikin di sana bikin ada rewable, ada icon aplikasinya, biasanya kita masukin di sana. Tapi di sini kita masukin di flavor-nya. Nah, kebetulan di si project saya ini menggunakan Firebase, menggunakan service Firebase. Nah, untuk service Firebase sendiri, karena kita output-nya dua aplikasi, bundle ID-nya juga beda, otomatis kita juga harus bikin project Firebase yang berbeda. Gitu. Otomatis si Google Services-nya juga beda. Nah, ini bisa kita masukkan ke masing-masing folder folder flavornya. Kayak gini. Nah, itu setup di Android. Android cukup gampang sih. Lalu di iOS. Nah, di iOS ini sendiri kita harus setup juga di Xcode-nya. Jadi di Xcode-nya itu kita ada beberapa step konfigurasi. Yang pertama itu membuat konfigurasi di project. Jadi kalau aku coba buka di Xcode-nya itu, kalau kita buka di Xcode, lalu di bagian project, terus kita buka di tab info, Xcode saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, kelihatan ya? Oke. Jadi di tab info ini kita ada konfigurasi. Nah, ini ada beberapa item. Nah, ini aslinya rilis sama profile. Cuma di sini karena kita bikin dua aplikasi, artinya kita harus bikin juga gitu debug release sama profile untuk masing-masing flavornya. Jadi ada debug internal, debug eksternal, release internal, dan lain-lain. Kayak gitu. Itu setup pertama di Xcode. Terus selanjutnya
ini bikin apa? Men-set value si bundle ID sama si aplikasi name-nya. Nah, jadi untuk men-set value-value tersebut kita bisa set value-nya di bagian targetnya di sini, lalu di build setting. Nah, di sini kita set value-nya itu untuk product bundle identifier sama app display name-nya. Nah, untuk product identifier ini karena sebelumnya kita sudah membuat 6 macam konfigurasi ya, di sini otomatis nanti akan terisi 6 konfigurasi tersebut. Nah, di sini kita bisa set value-nya. Set value untuk debug eksternal, kita pakai bundle ID-nya apa gitu. Untuk yang apa? Untuk yang internal apa kayak gitu. Itu bundle identifier. Terus untuk nama aplikasinya, nah di sini saya membuat custom variable. Custom variable ini saya masukkan saya simpan ke user define. Namanya itu app display name. Jadi di sini app display name, nah di sini. Jadi saya bikin custom variable namanya app display name. Di sini sama juga kayak tadi, kita masukkan value nama aplikasinya untuk masing-masing flavor apa. Tuh. Terus nantinya saya masukkan si variabel app display name-nya ini ke info.playlist. Nah, di sini ada bundle name. Di sini saya pakai variabelnya di sini supaya mengacu ke masing-masing flavor, masing-masing konfigurasi flavor. Kayak gitu. Selanjutnya kita mesti bikin skema. Jadi kalau tadi kan di Android flavor internal sama flavor eksternal. Kalau di iOS kini kita bikin skema internal sama skema eksternal. Jadi di sini kalau kita buka Xcode-nya, terus di bagian atas ini ada skema, kita bisa edit skema di sini. Bisa edit skema. Kita juga bisa nambahkan skema yang baru. Di sini saya bikin 2 skema, internal dan eksternal. Nah, setelah kita bikin skemanya ini, kita sesuaikan lagi build konfigurasinya sesuai yang tadi kita buat. Jika yang internal kita pakai yang internal, untuk yang eksternal, contohnya ini eksternal. Nah, ini build konfigurasinya juga harus disesuaikan lagi untuk yang eksternal. Kayak gitu. Itu harus disetting untuk untuk debug-nya, terus untuk rilis-nya, rilis itu yang ini, yang rilisnya buat archiving, juga untuk profile-nya. Ini profile biasanya juga kita pakai rilis. Itu untuk skema. Selanjutnya untuk aset. Nah, untuk aset ini kebetulan kita membedakan aset splash screen-nya ya. Splash screen-nya beda, terus icon aplikasinya juga beda kan tadi, kebutuhannya kayak gitu. Nah, untuk membedakannya saya membuat 2 splash screen file yang berbeda. Nah, ini. Jadi ada splash screen yang internal, ada juga splash screen yang eksternal kayak gitu. Itu splash screen-nya. Kemudian settingan aset untuk icon aplikasinya saya setting di file assets. Jadi di sini saya bikin dua definisi file asset. Untuk yang eksternal namanya app icon eksternal, untuk yang internal namanya app icon biasa kayak gini. Nah, setelah itu saya set di build settingnya juga. Jadi setelah kita bikin aset dan launch script-nya itu, kita juga mesti setting juga di info playlist-nya. Jadi di info playlist, di build setting. Jadi yang di build setting itu ada yang namanya
app icon. Nah di sini kayak tadi app icon pakai yang eksternal, yang internal juga pakai yang internal kayak gini. Ini untuk app icon, lalu untuk yang splash screen atau launch screen itu ada di sini di info playlist. Nah ini kebetulan saya juga pakai custom variable. Saya pakai custom variable namanya app launch screen. Itu bisa dibikin di user define-nya si build setting. Nah ini set value-nya di sini. Itu untuk icon. Nah kemudian untuk Firebase ini agak tricky. Berbeda dengan Android, dia kan otomatis mendetek folder si flavor-nya ya. Tapi kalau iOS ini harus ada step tambahan. Di sini saya menggunakan script tambahan, script helper, untuk menentukan Google Service file playlist mana yang akan dipakai. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba masukkan scriptnya itu di build path-nya. Jadi di sini kalau kita biasanya suka ngulik-ngulik di sini, kita bisa nambahkan script tambahan di sini. Nah ini saya coba tambahkan script. Nah script ini nanti akan setiap kita melakukan build, dia otomatis akan memeriksa kita ini sedang di skema apa nih. Kalau di skema eksternal kita pakai file yang mana. Kalau skema internal kita pakai file yang mana. Dan kebetulan untuk konfigurasi Google Service Firebase playlist-nya itu saya taruh di sini di folder config eksternal dan internal. Jadi dibedain kayak gitu. Nah itu untuk iOS. iOS lumayan ribet setupnya. Lalu selanjutnya itu di Flutter-nya. Jadi di Flutter-nya juga kita harus setting beberapa hal. Nah, di Flutter ini saya coba pakai package yang namanya Flutter Flavor. Jadi harapannya dengan package ini saya bisa mengeset mode aplikasinya apa. Di sini saya bikin mode aplikasinya 2, internal sama eksternal. Terus environment-nya apa? Environment-nya saya bikin staging dan production. Terus base URL-nya apa untuk masing-masing environment tersebut. Nah, kebetulan di sini saya pakai push notification one signal. Ini sebenarnya optional karena kebetulan saya pakai one signal, jadi saya juga tambahkan setup-nya di sini. Jadi kita bisa membedakan untuk yang internal pakai one signal yang mana, yang eksternal pakai one signal yang mana. Nah, untuk Flutter Flavor ini sendiri sebenarnya cukup lumayan fitur-fitur yang disediakan. Pertama itu dia bisa set environment variable, dia juga bisa ada fitur banner buat membedakan UI. Nah, kebetulan dia juga udah support Android Flavor. Tapi kebetulan di sini saya nggak pakai ini. Karena dia itu mekanismenya itu pakai generator kan ya. Pakai generator di mana jadi kayak kurang fleksibel aja gitu ya. Saya pengennya bisa custom sendiri. Jadi sebenarnya ini saya nggak pakai. Terus juga untuk yang iOS dia belum supported juga sih. Jadi ujung-ujungnya kita tetap kita gitu yang harus setting. Itu untuk Flutter, setting di Flutter. Selanjutnya itu saya bikin environment staging dan production. Nah, di sini saya spesifikasikan staging dan production-nya untuk masing-masing flavor. Jadi di sini nanti akan ada 4 konfigurasi environment, internal staging, internal production, dan lain-lain. Kayak gitu. Nanti di Dart-nya itu bakal ada 4 file baru, 4 main file yang baru, di mana di masing-masing file itu ada konfigurasi yang berbeda-beda. Gitu. Terus untuk konfigurasinya itu contohnya kayak gini. Jadi di sini pakai flavor config yang berasal dari package Flutter Flavor yang tadi.
Di sini kita bisa namain nama config-nya apa. Di sini contohnya saya kasih kode intstj untuk flavor internal dan environment staging. Contohnya kayak gini. Lalu base URL-nya apa, terus one signal key-nya apa. Ini bisa di-set kayak gini. Kemudian di bawahnya itu saya coba bikin helper. Nah, ini cuma helper simple aja sih. Gimana caranya saat runtime nanti kita bisa dapat informasi kita ini lagi di staging atau production, terus one signal key-nya apa gitu. Ini saya coba bikin apa variable getter gitu. Itu untuk environment-nya, setting environment-nya. Kemudian saya juga pakai flavor banner bawaan package yang tadi. Ini lumayan membantu juga sih. Jadi ketika kita coba deliver versi alpha atau beta itu kita bisa tahu kita ini bisa lebih yakin gitu bahwa kita ini lagi di staging atau production atau apa gitu. Ini lumayan membantu juga sih. Di sini kita bisa coba tambahkan bannernya kayak gini. Di root project itu saya tambahkan widget flavor banner kayak gini sih, simple. Itu untuk banner. Selanjutnya untuk membedakan color. Nah, di sini saya bikin dua aset JSON untuk membedakan color aplikasi yang internal dan eksternal. Nah, bentuk filenya itu JSON, jadi di dalamnya itu ya data-data JSON, gitu. Data-data warna primernya apa, sekundernya apa, gitu. Di sini saya define warna-warnanya. Terus di bawahnya ini saya bikin function buat inisialisasi si color-nya. Saya coba disimpan di kelas color flavor. Nah, ini sengaja saya buat JSON ya, karena JSON lebih mudah diserialisasi gitu. Jadi kita serialisasikan datanya menjadi saya simpan di kelas color flavor. Nanti contoh pemakaiannya kayak gini, kayak yang di bawah. Jadi ngaksesnya itu pakai appcolors.flavor.primary, misalnya kayak gitu. Itu udah otomatis menyesuaikan kita ini sedang di flavor internal atau eksternal. Nah, untuk color kayak gitu. Nah, ini sebenarnya yang nantinya dipakai di dalam aplikasi itu sebenarnya ini sih, colortheme.g.json. Nah, color theme ini kenapa saya pakai color theme, karena nantinya untuk menghemat, untuk agak lebih menghemat resource atau aset ya. Jadi saya nggak ingin semua file aset ini dimasukkan ke dalam aplikasi. Jadi pengennya saya itu ketika saya nge-build aplikasi internal, pengennya itu ya udah yang dimasukkan ke resource asetnya itu yang internal .json aja gitu. Jadi nggak semua aset dimasukkan ke dalam aplikasi yang akan dibuild nanti. Gitu. Memang sih ini nggak begitu berpengaruh gitu ya. Cuman ya sebagai best practice saja gitu kan ya, untuk menggunakan resource yang dibutuhkan saja kayak gitu. Jadi skemanya itu nanti setiap kita build, kita ngecek dulu kita itu lagi di skema atau flavor apa. Kalau kita lagi di flavor internal, nanti akan dibuatkan color.g.json di mana kontennya itu menggunakan konten dari internal.json kayak gitu. Jadi setiap build ngecek dulu terus generate file ini. Nah, file inilah yang dimasukkan ke asetnya si Flutter. Jadi kalau kita lihat di aset, kita definisikan asetnya itu di situ, pubspec nya di sini. Nah, yang dipakai itu sebenarnya yang si colortheme.g.json-nya. Nah, ini saya set di gitignore karena saya tidak ingin ketika tiap kita build si file ini pasti kan berubah-ubah ya sesuai skema kita sekarang berada. Saya masukkan ke gitignore.
terus akan selalu di-generate sebelum build, kayak gitu. Itu untuk mekanisme membedakan color theme-nya. Nah, lalu untuk running dan build-nya gimana? Running dan build-nya itu simple, kita cuma tinggal menambahkan argumen. Kalau di sini pakai argumen, misalnya kita pengen build aplikasi internal dengan environment staging. Nah, tadi kan kita sudah buat 4 file yang berbeda. Jadi di sini kita lihat nih. Di sini kita punya 4 main file di mana masing-masing punya konfigurasi yang berbeda. Jadi tinggal dipanggil saja. Ketika running itu pakai argumen min t, lalu ditambahkan juga argumen flavor. Pakai flavornya flavor apa? Itu untuk running. Dan untuk build juga harusnya sama. Kita spesifikasikan si main Dart-nya pakai yang mana, dan flavornya flavor apa. Kayak gitu. Itu untuk running dan build. Dan sebenarnya saya coba tambahkan konfigurasi tambahan ya. Kebetulan di sini saya pakai VS Code. Nah, kalau di VS Code ini sendiri kebetulan punya udah punya file konfigurasi, build konfigurasinya sendiri. Jadi kita bisa bikin semacam shortcut gitu daripada selalu mengetik di terminal. Kalau saya sih prefer untuk debugging, sukanya lebih sukanya di ini pakai IDE-nya. Gitu. Sini saya coba bikin konfigurasinya, saya bikin 4 macam konfigurasi. Kalau di VS Code-nya ini sendiri, nah, nantinya kita bakal punya 4 konfigurasi juga di sini. Kita bisa pilih kalau kita lagi pengen running yang eksternal, tinggal pilih yang eksternal. Gitu. Nah, file ini itu ada di sini di launch.json. Nah, di sini. Kita pakai main Dart-nya yang mana? Misalnya contoh yang ini yang internal. Terus pakai flavornya apa gitu. Nah, di sini juga saya tambahkan pre-launch task. Nah, ini untuk menggenerate color yang tadi. Jadi ngecek kalau kita lagi nge-build in internal, ya bakal generate color yang internal. Jadi lebih ada otomatisnya kayak gitu. Itu. Nah, overall itu sih untuk setup gimana caranya kita menggunakan flavor di Flutter dan di masing-masing native code-nya. Kayak gitu.